Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami kelompok 8 akan membahas mengenai skenario pembelajaran siswa kelas 9 SMP materi sifat fisika dan kimia tanah. Nah, untuk di kelompok 8 ini terdapat 4 anggota. Pertama yaitu Iksan Wahyu, kemudian kedua ada Arum Puspitasari, ketiga ada Agum Yuda Septajati, dan keempat ada Listianing Widya. Kami dari Pendidikan IPA C Angkatan 2019. Nah, jadi untuk mata pelajarannya yaitu IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam, kelasnya ditujukan untuk kelas 9, kemudian alokasi waktu yaitu satu pertemuan atau 2 jam pelajaran. Nah, jadi untuk kompetensi dasar dari sifat fisika dan kimia tanah ini terdapat di KD 3.9, yaitu menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah, dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Nah, di samping ada kompetensi dasar atau KD, selanjutnya yaitu terdapat indikator. Jadi nanti ada beberapa indikator. Untuk yang pertama yaitu indikator 3.9.1 menjelaskan pengertian tanah, 3.9.2 mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan sehari-hari, 3.9.3 mengidentifikasi organisme yang hidup di dalam dan di permukaan tanah, 3.9.4 menjelaskan peran organisme tanah, 3.9.5 mengidentifikasi jenis-jenis tanah berdasarkan tekstur tanah. Kemudian 3.9.6 mengidentifikasi sifat dan masing-masing jenis tanah. 3.9.7 menjelaskan proses pembentukan tanah. Kemudian 3.9.8 memprediksi faktor-faktor alam yang menyebabkan hilangnya nutrisi dalam tanah. Oke, lanjut ya teman-teman. Kemudian 3.9.9 mengidentifikasi komponen-komponen tanah. Kemudian 3.9.10 mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Dilanjutkan 3.9.11 menjelaskan jenis-jenis batuan dalam tanah. Kemudian 3.9.12 mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah berdasarkan sifat kimia. Kemudian 3.9.13 atau yang terakhir yaitu mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah berdasarkan sifat fisika tanah. Oke, selanjutnya mengenai metode pembelajaran yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, eksperimen, dan juga diskusi. Nah, ceramah di sini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai proses pembelajaran yang difasilitasi oleh guru, di mana guru juga memberikan penjelasan singkat mengenai materi sifat fisika dan kimia tanah. Selanjutnya, eksperimen yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman secara nyata kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu diskusi yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih mengenai materi tersebut, di mana guru memberikan beberapa permasalahan atau topik melalui LKPD agar siswa dapat mendiskusikan bersama teman sekelasnya. Yang kedua, pendekatan, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, di mana proses pembelajaran yang dibuat supaya siswa aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya lewat tahapan mengamati, menalar, bertanya, serta mencoba dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam materi ini yaitu model pembelajaran langsung, di mana guru menyampaikan secara langsung kepada siswa. Model ini memiliki kaitannya dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi dari guru ke murid yang dilaksanakan secara langsung melalui metode ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu menggunakan real object, di mana
Siswa mengamati lingkungan yang ada di sekitar mengenai sifat fisika tanah, kemudian PPT, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Penggunaan LKPD dimaksudkan untuk lebih mempermudah siswa dalam memecahkan permasalahan atau topik dengan mengarahkan siswa agar mendapatkan jawaban yang guru inginkan. Oke, baik. Untuk kegiatannya, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Nah, di sini guru menyiapkan PPT yang ditujukan untuk peserta didik. Nah, selanjutnya guru mengucapkan salam dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa. Nah, selanjutnya guru mengecek absensi kehadiran siswa untuk mengetahui hadir atau tidaknya siswa. Dan selanjutnya guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk senantiasa bersyukur. Selanjutnya, kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, guru mempersilahkan siswa untuk mengamati lingkungan sekitar yang ada di lingkungan sekitar untuk meminta peserta didik mengamati keadaan tersebut. Nah, lalu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan pengetahuan awal peserta didik tentang materi, sifat fisika, dan kimia tanah. Kemudian, guru mengklasifikasikan dan menjawab pertanyaan dengan metode ceramah menggunakan PPT yang telah disiapkan tadi. Lalu, guru memerintahkan agar peserta didik untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang telah disiapkan terlebih dahulu yang akan dibagikan kepada siswa. Nah, peserta didik duduk dalam kelompoknya untuk mendiskusikan dan mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Nah, untuk kegiatan terakhir yaitu ada kegiatan menutup. Nah, di sini guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengumpulkan LKPD yang telah dikerjakan dan didiskusikan tadi dalam kelompok masing-masing. Kemudian guru memberikan semangat di akhir jam pelajaran dan menutupnya dengan salam. Baik, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan kelompok kami mengenai skenario pembelajaran untuk siswa kelas 9 SMP materi sifat fisika dan kimia tanah. Apabila dari teman-teman nantinya ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai sifat fisika dan kimia tanah, terutama dalam skenario pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.